Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahmat, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Jumat tanggal 2 Februari 2024, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan tema indahnya beragama secara moderat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Ya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ini masuk semua toh? Kok yang kosong? Oh, Rohis. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, Mas Kefas dipimpin doa sebelum belajar ya. Siapa loh? Nah, oke. Silahkan Mas Kefas. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Mas Kifa. Baik, seperti biasa persiapannya sudahkah rapi hari ini? Ada yang belum rapi, jilbabnya, sepatunya sudah dipakai semua? Sudah. Ada sampah? Wah, ini kelas ini kudu resik kabeh. Alhamdulillah. Kemudian kalau sudah rapi, nggak ada sampah, siapkan buku tulis, buku paket, dan handphone. Karena nanti kita juga akan menggunakan handphone untuk belajar. Agar pembelajaran kita barokah, niatkan yang benar. Karena salah satu jalan mudahnya masuk surga adalah meniatkan diri untuk menuntut ilmu. Setelah itu kalau sudah niat benar, ucapkan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Abad di manakah? Oh, di sana. Oke. Adisti, Aditya, Aurelia Clara, Banyu Aji, Denis Kurniawan, Octavia Nika, Redia, Setiawan, Syafaluna Amabel, Teresia Citra, Fambi, Yudhistira, dan Zestika. Kita bertadarus dulu, nanti kita akan membedah ini tentang bagaimana indahnya beragama secara moderat. Kayak tadi judulnya tadi loh. Kita awali dari ta'awud setunggal kali 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina lama mayyat tabi'ur rasula mimman yang qalibu ala akibai wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, kemarin kalian sudah membaca, sudah menganalisis hukum bacaan sudah ya. Nah, maka hari ini kita akan mengupas tentang kandungan isi Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 tentang sikap beragama yang moderat. Indikatornya kalau sudah berhasil ini, indikator itu maksudnya ciri-ciri kalian itu sudah berhasil mencapai ini adalah pertama, iso ngartekke, bisa mengidentifikasi isi pokok atau pesan yang ada dalam terjemahan Quran Surat Al-Baqarah 143. Kemudian dapat menjelaskan makna umatan wasaton. Apa ya umatan wasaton? Ada. Dan yang terakhir dapat memberikan solusi permasalahan terkait sikap beragama di Indonesia. Karena nanti kita pembelajarannya berbasis masalah. Ini ada masalah nih, tentang sikap beragama yang moderat itu ternyata di Indonesia ada masalahnya. Nah. Alur pembelajaran seperti biasa, kita nanti ada pretest, kemudian ada diskusi, ada presentasi, terakhir ada post test. Nah, oke, kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1, kalau berarti di sini berarti nanti kelompok 1. Yang ada di sini berarti kelompok 2 ya. Segera membentuk lingkaran.
Sudah? Nah, kalau sudah, silakan ke layar terlebih dahulu. Pertanyaan pemantik, ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia? Berapa? Apa weh? Islam. Ini pelajaran apa? PKN, oke. Bagus, berarti PKN sudah mempelajari itu toh? Pintar-pintar. Nah, yang kedua, menurut kalian, apakah hubungan antar pemeluk agama di Indonesia saat ini sudah sangat harmonis? Belum? Kenapa belum? Di TikTok kenapa di TikTok? Banyak yang ejek-ejekan. Oh kan sudah gimana? Masih tidak boleh sara, yo tidak boleh sara. Wis. Udah. Karena masih banyak perselisihan, masih banyak ejek-ejekan. Ternyata yang besar ini masih belum tentu bisa harmonis. Terus bagaimana kita seorang muslim bersikap kepada pemeluk agama lain untuk menciptakan Indonesia yang rukun dan sejahtera? Sikap kita kepada teman yang non muslim harusnya seperti apa? Saling menghargai, contohnya tidak mengganggu saat ibadah. Tapi kita boleh nggak ikut ibadahnya mereka? Nggak. Kalau mereka mau ikut kita, silakan. Tapi kita nggak usah ikut ke sana, ya kan? Itu konsepnya seperti lakum dinukum waliyadi. Oke, good. Nah, Indonesia adalah negara yang beragam. Halo. Dengan banyak kelompok budaya yang berbeda termasuk berbagai agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia tadi ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci sendiri, cara ibadah dan tempat ibadah dari hari raya keagamaan yang penting. Mereka punya caranya sendiri-sendiri. Islam tentu beda dengan Kristen, Kristen beda dengan Katolik, Katolik beda dengan Hindu, Hindu beda dengan Buddha dan lain sebagainya. Keragaman ini adalah kekayaan bagi Indonesia. Ini sesuatu hal yang positif. Akan tetapi kadang-kadang juga dapat menyebabkan masalah. Dan mungkin sering terjadi juga antar kelompok agama yang berbeda. Bahkan di antara sesama agama saja masih sering masalah. Antara NU Muhammadiyah masih sering ejek-ejekan. Harusnya itu nggak perlu dipermasalahkan. Bahkan praktek intoleransi itu apa toh? Tidak toleran, tidak menghargai, masih cukup tinggi. Sebagai contoh, ini saya mencari di lamannya Polri, itu masih ada daerah yang melarang pembangunan rumah ibadah agama tertentu. Ada itu. Padahal umatnya cukup banyak. Sehingga membutuhkan rumah ibadah. Karena sebenarnya dalam undang-undang ada rasionya kalau di suatu tempat ada jumlah jamaahnya sekian, itu boleh membangun rumah ibadah. Tapi masyarakat melarang. Karena khawatir nanti di tempatnya itu jadi semakin banyak agama yang itu misalkan. Biasanya yang minoritas ini akan mengalah, akhirnya mereka mengalah. Tetapi semakin banyak pemeluknya akan menjadi sebuah bom waktu untuk terjadi pertikaian. Ketika dilarang, pertama kali dilarang, oke lah, ngalah. Bangun meneh, saya dilarang lagi. Lama-lama kira-kira mangkel enggak? Mangkal. Kalau mereka sudah makin banyak pasti akan terjadi masalah, bentrokan bisa jadi. Misalkan Islam oleh nganggo mic, mosok sing kene ora oleh misalkan. Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah kita.
Nah, rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi sebab tingginya intoleransi beragama di Indonesia dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Dua hal ini yang akan kita pecahkan, akan kita tidak harus kemana-mana ya, maksudnya paling enggak nanti dalam diri kita itu tidak terjadi intoleransi kepada non muslim. Ya mereka ibadah biar beribadah. Maka nanti kita akan belajar dari sini, dari surat Al-Baqarah tentang umat pertengahan itu seperti apa dan bisa menerapkan secara agama Islam secara moderat itu seperti apa. Nanti kalian akan berdiskusi. Ini sudah saya siapkan panduannya, ini hanya untuk panduan. Boleh tidak tulis di sini boleh. Cuman sebisa mungkin ditulis ya luwih apik. Langsung kalian salah satu mencari template presentasi dan nanti dipresentasikan. Di sini ada, langsung saya bagikan aja. Nah, untuk yang itu kan tinggal dipotong-potong aja. Diuraikan pesan-pesan Pak. Ya. Judulnya tadi indahnya beragama secara moderat. Nah, judulnya indahnya beragama secara moderat. Judul PPT-nya. Kalau kalian sudah menyelesaikan yang eksplorasi, kemudian langsung menuju ke yang diskusi kritis tentang apa itu intoleransi maaf, sebab intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini temanya indahnya keberagaman secara moderat. Ya, beragama secara moderat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewangga Kevaga Sinarendra. Saya Denis Kurniawan. Saya Gilang Krisna Yudananta, absen 15. Saya Redian Indonesia Ilyas, absen 24. Pesan-pesan yang ada dalam terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. 1. Umat Islam adalah umat yang pertengahan. 2. Umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia. 3. Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi saksi atas perbuatan umat Islam. 4. Pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram adalah untuk mengetahui orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
5. Pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang beriman. 6. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan seseorang. 7. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengertian umatan wasaton. Umatan wasaton berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti umat yang adil, tengah, atau moderat. Istilah ini terdapat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 143 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang diberi status sebagai wasat atau moderat dalam konteks nilai-nilai agama dan tindakan sosial mereka. Sikap beragama secara moderat. Memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan, pemahaman secara agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Sikap intoleransi beragama. Sikap intoleransi beragama merujuk pada ketidakmampuan atau ketidaksetujuan untuk menghormati, menerima, atau mengakui hak individu atau berdasarkan perbedaan keyakinan agama mereka. Ini mencakup penolakan terhadap kebebasan beragama, diskriminasi, atau bahkan tindakan agresif terhadap individu atau komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan mereka. Penyebab terjadinya intoleransi beragama. Perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstual. Pemahaman ini menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi sesama penganut satu agama. Kedua, aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada pihak minoritas. Sikap yang benar dalam menyikap perbedaan keyakinan atau agama di Indonesia. Tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Tutup. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Oke, ada yang mau disampaikan dulu? Pertanyaan, mungkin tadi ada istilah yang belum jelas, ada ekstrim kanan, ada istilah liberal. Ada yang sudah paham? Nah, ekstrim itu apa? Ekstrim, sangat ekstrim. Apa itu? Tanjakannya ekstrim. Mengerikan. Ya, ekstrim. Kalau liberal? Kalau ekstrim kanan kan sangat apa ya? Oh, kaku banget menjalankan agama. Kalau ekstrim kiri itu terlalu luwes. Liberal. Liberal itu apa? Liberal itu contohnya ya. Ada yang pernah mendengar istilah liberal? Liberal itu kalau kalian beragama ki terlalu luwes. Contohnya yo nek kabeh agama ki apik. Nek kowe arek ngibadah melu kono yo ora apa-apa. Kowe melu genti melu aku ora apa-apa, ini namanya liberal. Jadi menyamakan semua agama, padahal agama lain pun juga mau nggak disamakan dengan Islam? Nggak mau. Ya. Kalau yang ini ada yang punya pendapat yang berbeda? Sikap yang benar menyikapi perbedaan keyakinan? Kelompok 2? Kelompok 2? Yang ini jawabannya seperti apa? 1. Saling menghargai. 2. Menjalin kebersamaan. 3. Tidak membeda-bedakan. 4. Tidak merendahkan agama lain. 6. Membantu satu sama lain. Ya, jadi ini hanya alternatif ya. Tidak selamanya harus sama. Baik. Oke, Mas, terima kasih Mas bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Oke. Mari kita masuk ke sini. Presentasi sudah ya. Nah, kita membuat kesimpulan bersama-sama. Ya. Apa pesan-pesan yang ada dalam Quran surat
Al-Baqarah 143. 1. Umat Islam adalah umat yang pertengahan. Dia tidak melulu agama, tapi juga tidak melulu duniawi. Umat Islam itu umat yang adil, bisa memposisikan diri. Kan ada umat yang memang dia itu fokusnya ke agama tok. Ada yang duniawi tok ada. Gitu. Kemudian yang kedua, umat Islam menjadi saksi atas perbuatan umat manusia, berarti yang non muslim. Yang ketiga apa, Mas? Nabi Muhammad diutus oleh Allah bagi rahmat seluruh alam. Oke, ada yang punya pendapat berbeda? Kelompoknya Mas Abad. Kalau umat Islam sebagai saksi untuk umat yang lain, saksinya umat Islam siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksinya kita nanti. Perbuatan kita nanti disaksikan oleh Rasulullah. Ditanyakan, bener ora umatmu tuh seperti ini? Kowe mbiyen ngajari ngene iki ora? Oh, saya enggak ngajari seperti ini ya Allah. Maka perbuatan kita jadi salah. Gitu. Jadi kita kalau berbuat harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya ada lagi tentang pemindahan kiblat. Tujuannya Allah memindahkan kiblat itu kenapa? Ya. Tujuannya Allah memindahkan kiblat apa tadi? Menguji ketakwaan umat Islam. Ya, jadi dulu kiblat umat Islam ada di Baitul Maqdis. Ada di mana? Palestina, Masjidil Aqsa. Tapi karena Rasulullah itu sangat rindu dengan Mekah, kepingin banget yang jadikan kiblat adalah Mekah, kan orang Mekah ya. Akhirnya oleh Allah dipindahkan. Tapi ada misi lain untuk mengetahui siapa sih orang-orang yang benar mengikuti Rasul. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana sikap beragama yang moderat? Bagaimana? Apa Mbak Kesha yang senang? Tidak berlebihan dalam beragama. Bisa mencontohkan? Ya nek sih berlebihan barang beragama ya contohnya nek kowe iki salat kuwi ora tau ora leren-leren. Poso setiap hari. Contohnya seperti itu. Sehingga mengabaikan pekerjaan, mengabaikan keluarga. Itu namanya sikap beragama yang berlebihan. Nah, terakhir tesnya seperti yang tadi sama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mantap. Ya. Ya. Oke, baik. Apakah Anda merasa senang hari ini? Yang kedua, apa yang sudah Anda kuasai? Tentang Quran surat Al-Baqarah, isinya tentang apa? Pemindahan kiblat. Yang paling penting bukan itu sebenarnya, tapi tentang umatan wasaton atau bersikap beragama yang moderat. Tapi apakah ada yang belum benar-benar dikuasai? Yang paling sulit dikuasai tadi apa?
Udah semua? Alhamdulillah. Ada yang merasa tadi kesulitan memahami? Nggak ada. Kalau sekuler tadi apa? Sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dengan dunia. Contohnya, kalau kamu bekerja, kowe rasa nggawa-nggawa agama. Bekerja ya bekerja. Pokoknya segala cara dihalalkan. Itu namanya memisahkan agama dengan dunia. Kemudian apa yang perlu kita tingkatkan untuk pertemuan berikutnya? Banyakin game. Banyakin tes. Oke, banyakin tes. Ada film? Ya, besok insya Allah bisa ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Kita sampai pada penghujung akhirnya. Terima kasih atas partisipasi kalian dan terima kasih atas usahanya. Meskipun tadi cepat-cepat, tapi ternyata hasilnya juga luar biasa apik. Meningkat yang 75 jadi 80, banyak yang 100. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Intinya kalau kalian beragama jangan sampai yang terlalu kaku, ya. Pokoknya banyakin toleransi, banyakin, tapi bukan kolaborasi lah ya. Toleransi bukan kolaborasi. Mereka mau beribadah silahkan, kita mau beribadah, mau ikut silahkan. Tapi yang jelas lakum dinukum waliyadin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.